Kembali lagi bersama kami di Ligi Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di 8 tahunan dari PT Timah Nusantara atau saham NIKL. Di sini seperti biasa ada direktur utamanya yaitu J. Rinaldi, kemudian ada direktur keuangan Abdul Haris Suhada. Kalau alamat kantornya ada di Jalan Australia 1, kawasan industri Krakatau, Cilegon. Nah, ini berarti dia di Cilegonnya untuk alamat kantornya. Dan ini ada disebutkan juga tentang alamat rumah, telepon dan lain-lain seperti biasa. Di sini nilainya dalam bentuk dalam bentuk satuan penuh, tapi dia dolar. Nah, dia dolar Amerika Serikat. Kas dan setara kas. Kita lihat kasnya berkurang cukup banyak ya, dari 24 juta dolar menjadi 9 juta dolar. Jadi 9 juta dolar itu kurang lebih dikali 15 saja. Nah, 15 kali 9 paling 130-an hingga 140-an miliaran lah, kayak gitulah ya. Kemudian kalau kita lihat jumlah aset lancarnya, aset lancarnya dari 166 juta dolar menjadi 103 juta dolar. Jadi dia menurun juga. Untuk di sini aset tidak lancar. Aset tidak lancar dari 29 juta dolar menjadi 32 juta dolar. Jadi ini agak sedikit bertambah untuk aset tidak lancarnya. Total aset berarti berkurang banyak nih, 196 juta dolar menjadi 135 juta dolar. Dan nanti kita lihat sebenarnya dia yang buat asetnya itu berkurang karena apa sih? Karena kalau aset itu adalah gabungan dari hutang ditambah dengan ekuitas. Apakah hutangnya menurun atau ekuitasnya menurun? Di sini dikatakan utang bank jangka pendek menurun cukup banyak. Soalnya ini bagus ya. Dari 95 juta dolar menjadi 57 juta dolar. Dan utang usaha untuk yang pihak ketiga ini berkurang. Pihak berhasil pun berkurang loh. Semua berkurang dari tadi 11 jutaan. Yang 7 jutaan. Jumlah hutang jangka pendek dari 134 juta dolar menjadi 78 juta dolar. Total hutangnya menurun cukup drastis dari 136 juta dolar menjadi 80 juta dolar. Ya, ini sebenarnya bagus ya. Kita lihat ekuitasnya ya. Ini ekuitasnya dia berkurang sedikit. Nah, kalau kita lihat memang hutangnya itu dia berkurang, tapi ekuitasnya juga berkurang. Tapi gak perlu khawatir karena kita lihat untuk total hutangnya sendiri dia berkurang hingga 50-an juta dolar, tapi ekuitasnya hanya berkurang 5 juta dolar. Jadi itu masih tergantung oke lah ya. Masih tergolong oke lah ya. Untuk penjualan, wah ini penjualan menuju drastis nih. Dari 200-an juta dolar menjadi 100-an juta dolar. Beban pokok penjualan pun mendrastis. Tapi hasilnya itu laba butuhnya saja sudah kalah jauh ya. Kemarin tahun lalu mereka ada dapat 19 juta dolar, sekarang hanya menjadi 1,5 juta dolar. Kayak itu udah beda jauh sekali. Kita lihat di sini ada beban administrasi, dia meningkat sedikit, beban penjualan meningkat sedikit dari 3,1 juta dolar menjadi 3,4 juta dolar. Walaupun beban penjualannya itu meningkat, tapi tampaknya penjualannya nggak meningkat loh. Dia malah menurun. Ini ngakak juga ya. Laba tahun berjalan kita lihat malah minus 7 triliunan menjadi 3 triliunan. Minus ya. Bukan triliunan ini, maksudnya 7 juta dolar tadi. Nah, ini berkurang cukup banyak ya. Artinya dia jadi minus. Rugi berarti perusahaan ini sekarang. Penerimaan dari pelanggan kemarin ada 268 juta dolar. Sekarang hanya menerima 222 juta dolar. Pembayaran ke pemasok bahkan untuk yang bahan bakunya, untuk yang persediaan pun dikurangi loh. Nah, ini berarti apa? Walaupun tadi dia minus, itu data pun hasil dari pengurangan pasokan juga lah ya. Untuk pembayaran kepada karyawan, nah ini berkurang sedikit. Dan di sini untuk yang operasional mereka dari minus 25 juta dolar
mereka sekarang punya cash 23 juta dolar. Dan nanti kita lihat sebenarnya ini memang begitu agak kurang bagus lah gimana saham perusahaannya. Di sini komisaris utama ada Koichiro Anjay, kemudian komisaris utama ini yang ya direktur utama ada J. Rinaldi. Tapi kalau kita lihat di sini memang ada perubahannya. Untuk komisaris dan komisaris independennya kayaknya ada berubah. Dulu komisaris Kengo Mogi, sekarang Nobuaki Takashi. Dan nanti kita lihat apakah perubahan ini akan membawa dampak cukup panjang, karena biasanya itu pun lebih ditentukan oleh komisaris utama, tapi mana tahu yang dalam 2 tahun hingga tahun ke depan bisa berubah sedikit ya kinerjanya. Di sini ada kasnya dari 2.200 dolar menjadi 2.300 dolar. Untuk yang di bank itu paling banyak mereka tahu di Bank Danamon. Dari 14 ribuan dolar menjadi 34 ribuan dolar. Totalnya yang di bank itu dari pihak ketiga ya 41 ribu dolar menjadi 56 ribu dolar. Ya, menjadi 56 ribu dolar. Kalau kita lihat sebenarnya jumlahnya gak bisa dibilang banyak. Untuk totalnya bahkan ini bukan drastis. Kemarin mereka dari Bank Mizuho Indonesia, mereka ada 12 juta dolar, sekarang berkurang cukup banyak menjadi cuma 33 ribu dolar. Bank Mitsubishi juga, pokoknya dari 16 juta dolar menjadi 168 ribu dolar. Ini kan berarti berkurang sangat banyak sebenarnya. Deposito meningkat, memang meningkat cukup banyak, tapi dia kan nggak bisa dibandingkan dengan kas yang tadi ya. Piutang usaha paling banyak dari PT Indonesia Multicolor Printing. Untuk total piutangnya memang berkurang, seharusnya nggak gitu macet. Tapi nanti kita lihat ada macet atau enggak ya. Nah ini ada disebutkan piutang usahanya. Ini persediaan berkurang ya ini ya. Nah inilah yang kami maksud. Tapi mungkin karena dia sedang rugi, perusahaan ini sedang rugi, memang beli persediaannya itu gak bisa terlalu banyak mungkin lah ya. Karena ibaratnya kalau tadi beli persediaannya hampir sama dan tahun lalu itu agak apa sih? Sebenarnya ini nggak apa-apa sih, karena kita lihat bahan baku kemarin 30 juta dolar, sekarang hanya menjadi 8 juta dolar. Karena memang angkanya terlalu beda jauh ya. Kemarin mungkin bahan bakunya sudah terlalu banyak atau gimana, tapi sekarang sudah tinggal 8 juta dolar. Karena ini perlu diperhatikan juga. Seharusnya sebuah perusahaan itu dia tetap menjaga stoknya. Dia gak mau stoknya itu terlalu banyak, ujung-ujungnya gak laku. Nah jadi mereka yang bisa menjaga stok dengan baik, menjadi stok bahan baku, persediaan dengan baik, nah itulah yang bagus. Ini aset tetapnya bisa dilihat di sini. Ibaratnya kalau uang yang untuk stoknya itu dipakai diolah di tempat lain yang bisa lebih menguntungkan, kan lebih bagus ya. Ini aset tetap, beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut. Ada bahan pokok penjualan dan lain-lain. Ini ada disebutkan dari 2 jutaan dolar menjadi 1,8 jutaan dolar. 1 juta dolar itu kurang lebih 15 miliaran lah ya. Utang bank jangka pendek, ini berkurang cukup banyak nih. Inilah alasan mengapa utangnya itu jadi lebih sedikit. Ya saja dari 95 jutaan dolar menjadi 57 jutaan dolar. Ini kan berkurang cukup banyak. Kalau ini utang bank, ini utang usahanya. Dasar pemasok, nah ini pemasok bukan dasar karena dia kan belinya lebih sedikit tadi.
$35 juta menjadi $17 juta berdasarkan umur jatuh tempo. Nah, ini berarti ini perusahaannya agak bagus ya, karena dia di bawah 30 hari pun tersisa $100-an ribu saja. Ini berarti dia memang mengutamakan pembayaran lah. Soalnya kalau dia kayak gini, dia gak gitu gak gitu buruk kali sih, karena dia masih bayar hutangnya dalam tepat waktu gitu ya, kamu dibilang. Penjualan knockout data semua dari penjualan knockout dari $255 juta jadi $170 juta, tapi yang pemegang terbesar itu adalah PT United Can, Indonesia Multicolor Printing. Beban pokok penjualan, pemakaian bahan baku tadi memang berkurang, gaji berkurang sedikit. Ini semua rata-rata berkurang nih kayaknya. Makanya total biaya produksinya dari $240 juta menjadi $100-an juta. Beban pokok penjualan kita lihat. Nah, ini pun memang tadi anggap saja seperti tadi lah, udah lebih berkurang. Ini pembelian dari pemasok yang lebih 10%. Ada Nippon Steel dan lain-lain, Baut Steel. Ini beban administrasi. Memang perusahaan ini kalau kami lihat mereka agak cukup bagus dalam mementingkan efisiensi nih. Misalnya efisiensi memang bagus juga sih. Pendapatan keuangan, nah deposito meningkat, tapi memang meningkat depositonya dari $151 ribu menjadi $230 ribu, itu bukan depositonya. Ini pendapatannya loh, pendapatan jasa giro ada juga dari $18 ribu menjadi $21 ribu. Dan mereka dapat uang juga, tapi biaya keuangannya pun ada. Biaya keuangannya itu ada beban bunga bank yang sangat tinggi sekali. Nah, itu yang harus diperhatikan. Perusahaan kalau gak ada dana, mereka pinjam dari pihak ketiga, pinjam dari bank, pinjam dari lain-lain, itu memang kena bunga. Itu yang harus diwaspadai, karena ibaratnya jangan sampai laba yang didapat lebih kecil daripada beban bunga yang perlu dibayar kepada bank. Ini ada informasi segmennya. Ada coil, ada seed. Tapi kalau kita bilang ini kayaknya yang lebih menguntungkan yang di seed ya, yang presentasenya ya. Tapi memang di sini yang paling banyak itu coil, karena dia penjualannya itu lebih banyak. Kalau seed cuma $46 juta sudah dapat $500-an ribu. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih. Saya investasi.